telah mengundang kami dalam sesi pojok MKM kali ini. Iya. Oke, jadi apa sih Nusantara Organizer itu? Jadi itu adalah bidang usaha wedding organizer. Apa wedding organizer itu sendiri adalah wedding kan pernikahan, organizer itu mengatur. Jadi WO disingkat WO itu adalah jenis usaha yang mengatur jalannya pernikahan. Mengatur jalannya pernikahan. Sebenarnya untuk wedding itu ada terbagi di beberapa bagian ya. Dua bagian ya. Secara garis besar. Jadi ada wedding organizer sama wedding planner sebenarnya. Jadi kalau wedding organizer itu lebih ke pas hari H. Jadi yang membantu pas hari H, sedangkan wedding planner itu yang pra hari H, kayak menyiapkan MOA, terus dekorasi, fotografer dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya akan bertanya sejarahnya dulu nih. Sejarah terbentuknya Nusantara Organizing ini kapan sih, Mas? Sejarahnya itu sebenarnya momennya itu diawali ketika kita nikah. Oke. Jadi ketika kita nikah, persiapan pernikahan, diskusi masalah vendor, masalah tenda, gaun dan sebagainya. Ternyata setelah di per hari kayaknya belum ada WO nih, gimana kalau nanti setelah kita nikah kita bikin. Soalnya kita udah punya link, udah punya pengetahuan tentang wedding gitu, apa aja yang perlu disiapkan, kemana aja kita pergi atau menuju hal-hal yang perlu disiapkan dalam wedding tadi gitu. Dia udah kenal dengan beberapa vendor. Kemudian setelah nikah, pas kebetulan momennya itu ada expo ya. Expo, jadi kita nikah kita nikah bulan November, nah Desembernya itu ada expo. Lalu terus kita beranikan diri untuk udah bikin aja expo. Beraniin ya. Modal nekat ya. belum ada. Kan itu mepet waktunya antara nikah dan expo itu cuma 2 bulan ya. Terus kita cari nih join teman-teman yang satu bidang gitu. Jadi kemarin kita ngejahit fotografer yang memang dia juga baru merintis usaha, supaya ada yang meringankan gitu, ada temannya juga. Jadi kita AWO-nya, dia fotografernya, kita ajak beberapa teman juga. Ya udah, bismillah, kita bikin dengan tajuk wedding exhibition dengan gabungan dari beberapa vendor. Nah, itu sih awalnya ya. Sebelumnya bukan WO ya, sebelumnya itu lebih ke kayak paket wedding mas. Paket wedding. Jadi ngerasa sulit nih, kan kita nggak mungkin pengantin tanya habis tanya ke wedding ini, gitu kan nggak enak lah. Jadi karena kita ngerasa sulit, kenapa nggak kita bikin paket biar orang bisa pilih, ada yang harga sekian, gitu. Jadi lebih enak gitu. Oke, terkait paket sendiri ada berapa sih di WO sendiri, Mas? Paket kalau yang kan tadi ada wedding anak sama wedding organizer ya. Kalau paket wedding planner itu pertama ada yang full package itu untuk resepsi, ada yang orchid, rose sama tulip. Jadi ada 3 paket mulai dari 15 jutaan sampai 40-an. Itu tergantung banyaknya item, tergantung jumlah tamu undangan juga. Kemudian kalau yang khusus pandemi kayak gini, kita juga bikin beberapa paket ya. Jadi mulai dari yang khusus wedding organizer-nya aja yang menyediakan protokol kesehatan, ada juga yang gabungan dengan dekorasi, dengan MUA, ada juga yang sampai paling tinggi itu ada yang paket ballroom. Jadi kita paketnya beragam lah, dari yang biasa yang minimalis gitu, ada sampai yang super banget ya. Iya, sampai yang mewah banget ya. Nah, kita bisa menyesuaikan keinginan konsumen. Untuk lebih detailnya mungkin lihat di Instagram kami. Apa tuh, di mana tuh Instagramnya? Boleh diperkenalkan dong Instagramnya dan sosial media. Organizer yang Oke. Jadi nggak usah khawatir, jadi mulai dari paket yang paling sederhana, mulai dari 5 jutaan, terus paket tengahan yang belas-belasan, puluhan, sampai yang di atas 50 kita menyediakan mas gitu. Jadi untuk semua kalangan lah gitu. Jadi kita menyesuaikan juga pelanggan kita yang kayak gimana, terus keinginan
apa, apakah mau di rumah aja, mau di gedung, atau mau di lapangan terbuka gitu bisa. Oke, di Nusantara berarti siap terus ya? Siap. Oke. Dari Nusantara Organizer ada berapa anggota sih? Ada berapa orang sih Mas? Kalau totalnya kemarin kita juga baru oper rekrutmen itu ada 7 orang. 7 orang. Jadi selain saya dan istri juga ada beberapa teman yang bantuin. Karena kan kita tergantung paket. Kalau WO kan ada yang paket 2 orang, ada yang small, medium, large. Large itu 6 sampai 7 orang. Jadi tergantung acara. Kalau akad nikah mungkin cukup 2 orang atau 3 orang. Kalau resepsi 6 sampai 7 orang. Jadi sekarang untuk Nusantara Organizer ada 7 ya. Oke. Nah, itu kan ada 7 Mas ya dari Nusantara Organizer ya. Nah, kalau misalkan ya dalam sebulan itu ada banyak acara nih memanfaatkan dari Nusantara Organizer. Bagaimana tuh membaginya jadinya pada orang-orang tersebut Mas? Apakah mengambil dari orang lain lagi situ kan, mengambil jasa-jasa orang lagi di situ? Sementara ini sih kita paling dua acara di hari yang sama gitu. Kalau mungkin banyak acara, kalau memang orang yang perlu mungkin kita akan freelance. Oke. Tapi kalau 2 acara di hari yang sama masih bisa di cover oleh anggota yang ada. Masa pandemi saat ini nih, Mas ini banyak ke acara akad atau acara resepsi sih di masa pandemi sekarang ini? Kebanyakan akad ya Mas ya, lebih ke di rumah gitu, karena orang kan khawatir ada acara besar-besaran gitu. Kalau acara besar-besaran pun mungkin tuan rumah sendiri sudah minta izin bagi kepolisian, kelurahan, kepala desa gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan, terus menemui gimana sih konsepnya seperti itu. Jadi lebih ke banyak akad sih Mas. Tapi kalau resepsi ada beberapa ya Kak ya, beberapa yang berani tapi mereka biasanya menyediakan Satpol PP juga ada. Jadi ada keamanan yang lebih terasa aman terjamin gitu, ya. Terjamin. Oke, dari ini kan segi pandemi ya Mas ya, dan Mbaknya ya. Nah, ini ada nggak terdampak juga gitu dari Nusantara Organizer dari segi mental atau segi pendapatannya gitu? Ada nggak? Ada juga yang kemarin kan dari UMKM ini ada yang naik banget pendapatannya, ada yang turun banget, ada yang naik turun gitu. Nah, dari segi Nusantara Organizer gimana nih? Terdampak pasti lah ya. Terdampak karena memang semua hal yang berhubungan dengan pernikahan atau wedding selama kurang lebih 3 bulan itu memang off semua. Jadi dekorasinya, fotonya, apapun karena memang tidak diperbolehkan. Jadi terakhir kita itu kan Desember, Januari, Februari itu ada, Maret itu udah stop. Jadi, terus ketika mulai ada diperbolehkan akad di rumah, lalu kita bikin paket yang memang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi udah new normal, udah seperti bisa diadakan di rumah lagi, lalu bikin yang paket itu dengan beberapa standar tadi kayak menyediakan tempat cuci tangan, terus hand sanitizer, pembagian masker, kemudian ada himbauan jaga jarak gitu, aturan social distancing. Jadi kita menyesuaikan. Udah dari situ mulai yang pertama itu request ya Mas. Request. Pengantin bisa nggak Mas bantu nih supaya orang tamunya aman, nyaman, terus kitanya juga nggak was-was, bisa nggak bantu gitu. Terus kemudian mungkin namanya wedding kan banyak nih yang ada. Banyak banget tuh, nggak bisa dikumpulin ya. Terus kemudian ada permintaan lain gitu. Oh Mas saya mau yang kayak kemarin gitu, gitu. Jadi berlanjut alhamdulillah. Tapi alhamdulillah nyaman ya Mas ya. Sama ini. Oke, dari paling yang jauh nih didatangin daerah mana aja sih? Mungkin di Talaut atau daerah lainnya gitu. Kalau arah sana paling jauh itu Asam-Asam. Sama Banjarbaru sih. Kalau di luar Tanah Laut ya. Sama-sama Tanah Laut. Aku besok Tabunial. Oh, hari Minggu ya. Misalnya ada resepsi akad ya? Resepsi. Oh, oke. Itu kan tadi dari harganya dari berapa Mas? Paling rendah sampai paling tinggi? Kalau WO-nya aja itu mulai 1 juta. 1 juta ada. WO-nya aja. Itu kan dari Nusantara Organizer ini kan tergabung semua ya. Iya. Di dalamnya ada fotonya juga gitu kan tadi kan? Iya betul. Ada apanya tadi? Saya lupa tadi. Ada MUA, itu terus
foto, dekorasi, souvenir, undangan, bahkan kami juga menyediakan. Wah, Pokoknya lengkap. Jadi lengkap ya. Kecuali satu mas Apa yang tuh? nggak ada. Calon mempelai. Kalau mempelai udah siap sana. Oke, dari MUA ya kan, dari segi undangan itu mau bikinnya atau dari segi masnya sendiri atau mbaknya juga yang ikut? Kerjasama sih mas, jadi Kerjasama. kita kerjasama dengan beberapa vendor, nggak cuma satu gitu, jadi foto kita ada 2-3 gitu minimal, jadi untuk mengantisipasi ketika misalkan klien pengen tanggal itu terus vendornya nggak bisa, jadi kita bisa punya opsi lain gitu. Dan klien juga punya pilihan lah, ada ini yang harganya sekian gitu, misalkan paketnya ini aja, kalau fotografer yang ini paketnya kayak gini, jadi pokoknya lengkap. Kayak misalkan entertainmentnya kita ada Hapsi, ada band, ada panting juga, jadi lengkap di situ ya. jadi lengkap. Itu kan tadi dari segi banyak banget deh, ada Nusantara Organizer dengan beberapa kerjasama dengan vendor-vendornya mas ya, dari Nusantara. Dan nggak cuma di Palembang, nggak cuma di tanah laut kita. Oke. Di mana tuh mas? Kerjasamanya sama kayak MUA ada kerjasama dengan yang di Banjar, atau foto video juga ada kerjasama dengan yang di Banjarbaru. Cateringnya juga. Oke. Nah, ini jika kalian akan dengar nih mas, mau menghubungi dari Nusantara Organizer kemana sih? Ada di via WA-nya atau sosial medianya, sebutin mas. Atau mbaknya nih? Kalau di WA-nya kita bisa hubungi di 0823 1515 4646. Oke. Enak tuh dihafal tuh. Sekali lagi nih. 0823 Oke. 1515 4646. Oke. Saya mau tanya nih mas, terkait kerjasama kan, ini kan siaran kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Nah, peran dari dinas terkait itu dari Nusantara Organizer gimana nih mas? Ada nggak? Pekan dinas pertama kita ada beberapa kali dapat pelatihan, entah itu pelatihan di tanah laut bahkan sampai ke provinsi, ke Banjarmasin dengan berbagai tema, dari mulai pelatihan tentang pembukuan, tentang digital marketing gitu, jadi beragam. Kemudian salah satu program bupati juga kita pernah ikut partisipasi, namanya Gapura Karomah. Jadi itu semacam pinjaman 0% itu ya? Iya, pinjaman 0% yang tanpa anggunan gitu. Sama juga pernah dapat bimbingan dari UKM, dari dinas terkait, UKM tentang bimbingan tentang bagaimana perkembangannya gitu. Jadi dicek, dipantau, ada kunjungan gitu sih mas. Oke. Nah itu kan dari dinas terkait ya, sudah ada bimbingan seperti macam perannya di situ ya mas ya, untuk Nusantara Organizer ya. Dari pelatihan tadi ya kan, yang dibawa di tanah laut sendiri, ada juga yang di provinsi ya tadi, terkait pembukuan ya. Nah ini kita balik lagi ya mas ke Nusantara Organizer-nya. Nah ini kan ada nggak tips-tipsnya gitu untuk membuka usaha seperti masnya ini? Gimana sih mas? Bisa dibocorin gitu kepada rekan dengar? Yang pasti sih harus banyak link sih, harus rajin kayak kunjungan atau tanya-tanya ke vendor. Jadi memperluas jaringan lah di bidang cari-cari tahu gitu, kenalan gitu. Mungkin kalau ada komunitasnya mungkin bisa ikut komunitas. Kalau di per hari apa sih mas komunitasnya ada nggak? Kalau khusus wedding belum sih. Biasanya lebih spesifik kayak dekor khusus gitu, fotografer khusus, nggak ada yang gabungan sih. Terus apa lagi ya? Yang penting coba aja dulu ya. Tapi kalau ada kesempatan ambil aja gitu. Jadi saya lupa nih nanyain tadi ke masnya nih, modal utamanya membuka usaha ini seperti apa sih mas? Apa sih dulu? Modal kalau untuk PO mungkin bukan modal materi ya, lebih ke modal trust, kepercayaan gimana? Karena kan itu klien mempercayakan hari spesialnya itu bukan hal sembarangan gitu. Itu satu kali seumur hidup. Jadi mempercayakan semuanya untuk mengatur dekor, dan sebagainya itu
kita perlu kepercayaan gitu. Itu yang harus dijaga sih gimana. Apalagi kalau awal-awal buka mungkin belum ada ya Mas ya. Belum ada apa istilahnya, belum ada klien-kliennya atau apa gitu ya. Iya, belum ada contoh, belum. Nah, itu yang harus meyakinkan customer calon mempelai itu tadi sih. Nah, itu saya menarik nih. Menjadikan orang itu percaya dengan Nusantara Organizer itu caranya gimana sih Mas? Nah, dari segi Masnya kan ini sudah cukup lama sih kayaknya. Setahun ya? Oke. Nah, ini kan di masa pandemi ini apakah ada kendalanya gitu dari Nusantara Organizer atau enggaknya bisa jawabnya? Kalau kendalanya sih Mas beragam ya, namanya kita kan berhubungan sama orang yang mau nikah. Biasanya tuh orang mau nikah kan demam nih Mas, khawatir nanti acaraku kayak gimana ya. Iya, deg-degan ya. Pokoknya semuanya perfect gitu Mas. Biasanya kadang-kadang itu kita menjembatani, namanya kita WO kan, menjembatani antara vendor-vendor sama pengantinnya ini Mas. Jadi pengantinnya mungkin banyak request, Mbak saya mau bunganya seperti ini, mau alis yang seperti ini, makan gitu ada Mas. Jadi kita kasih pengertian ke MUA-nya, biasanya mereka udah punya standar. Kadang-kadang MUA yang sudah agak high class biasanya kan, saya sudah punya standar, kamu nggak percaya apa enggak gitu. Biasanya gitu Mas. Cuman itu kita lebih kasih pengertian gitu, terus kemudian menjelaskan ke pihak keluarganya teknisnya seperti apa gitu. Termasuk kendala yang lumayan Mas, karena kan dua mempelai mereka kadang-kadang baru kenal gitu. Kadang beda pendapat juga. Gitu. Belum tentu yang mau nikah itu kompak gitu. Biasanya pengantinnya ada yang bahkan baju aja bisa Mas, kayak yang satu mau warna putih, satu warna krem gitu. Itu lumayan nih gitu. Lumayan itu yang kendalanya ya Mbak. Atau pengantin sama keluarganya kadang juga nggak pas. Ada selisih. Gitu. Ada selisih pahamnya di situ ya. Lebih ke pelayanan jasanya yang seperti itu Mas. Kendalanya. Kalau untuk protokol kesehatannya mungkin lebih kayak kita kan punya standar nih, misalnya paket yang sekian kita menyediakan masker sekian, hand sanitizer sekian. Kadang-kadang dadak Mas, pagi dadak tuh gimana tuh? pagi gitu nelfon, tiba ternyata undangannya sampai sore gitu atau sampai malam. Nah itu kita jadi dadakan nyiapin tim gitu, nyiapin tim, alat-alatnya itu kan harus dadakan, padahal biasanya kita minimal 1 minggu sebelum tuh sudah harus siap ya. Harus siap gitu. Nah itu kan 1 minggu setelahnya. Nah dari segi ini kan ada 7 orang tadi atau 6 orang tadi? Tim intinya 6 orang sih. Jadi yang satu itu ketika hari H mungkin biasanya lebih ke dokumentasi atau sambil lihat apa aja yang kurang mungkin bisa untuk. Jadi dia yang menyiapkan ya. Iya. Oke, nah itu kan job desk-nya dari karyawan-karyawan tadi itu gimana tuh Mas dari di masa pandemi saat ini? Apakah mereka sebelum masuk pengunjungnya itu kan cek suhu badan dulu atau kalau nggak pakai masker diberi masker atau gimana gitu? Jadi kan ada 3 paket kalau untuk PO tadi ya. Kalau cuma 2 orang yang semua tim itu biasanya lebih fokus ke protokol kesehatan aja. Jadi yang tugas di depan untuk tadi cek suhu tubuh pakai termogan, mengajukan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian membagi masker. Itu kalau ketika biasanya. Terus ada yang medium team, itu ada tambahan 1 orang jadi 3. Yang 1 orang itu untuk mengatur countdown. Jadi tugasnya memastikan acara itu berlangsung sesuai countdown atau sesuai jadwal gitu, nggak molor. Soalnya kan kadang harus on time gitu dari pihak KUA, harus on time dari harus ada kayak tukang ngajinya, harus atau segala sesuatunya harus siap sound systemnya gitu. Itu tugasnya dari STTL itu lebih event manager lah, jadi untuk mengatur countdown. Kemudian yang full team atau large team tadi 6 orang. Jadi yang 2 tadi tetap jaga di depan. 1 orang itu personal asistennya mempelai. Jadi dia ngikutin tim mempelai dari mulai persiapan make up, pasang gaun gitu, sambil koordinasi dengan tim yang di luar. Kemudian ada namanya stopper. Stopper itu tugasnya di bawah panggung atau di depan panggung untuk mengatur jalannya acaranya. Jalannya tamu yang itu mau foto ke atas. Kadang kan ada yang
apa namanya berdasarkan atau berkebutan duluan, ada yang masuk lewat sana terus tiba-tiba ada gitu ya, mau foto antri masuk gitu. Atau fotografernya masih foto tiba-tiba ada yang nongol. Ya, jadi tergantung fotografernya di situ Mas ya. Iya, jadi untuk membantu, jadi misalkan 2 atau 4 orang, misalkan satu rombongan, stop dulu, udah selesai baru maju. Itu stopper tadi ya. Stopper. Kemudian ada yang di atas panggung itu stage manager. Di atas panggung itu untuk mengatur foto. Kadang kan ada yang berat sebelah atau yang ada yang kemajuan atau gitu, tugasnya untuk merapikan tamu yang foto di atas, memastikan posisinya pas di tengah atau gaunnya mungkin ada yang tidak rapi jadi dibetulkan gitu. Posisinya mundur sedikit atau maju sedikit atau geser sedikit, itu tugasnya yang di atas tadi. Dan ada yang tadi tetap untuk mengatur rundown acara gitu. Dan acara ya. Jadi kalau misalkan mempelai pengen ada acara-acara tertentu kayak misalkan harus jam sekian harus selesai foto konsep atau MC harus ada jadwal acaranya itu, tugasnya itu sama yang mendampingi MC juga. Jadi koordinasi ke MC kalau misalkan ada tamu VIP yang datang gitu atau ada sambutan apa, dia yang koordinasi ke MC. Jadi gitu ya. Jadi lengkap ya organisasinya dari Nusantara Organizer ini, ada tugas-tugas tersendiri di situ ya. Misalnya ada yang membantu untuk fotografernya kalau ada motor nggak ada yang masuk gitu ya. Nah itu tadi tugasnya dari siapa ya Mas? Itu stopper sama step manager. Ada nggak mungkin dari kendalanya di lapangan atau enggak gitu, ada orang yang nggak bisa diberitahu gitu, nah saya mau foto ini atau gimana gitu, ada nggak? Kalau susah dibilangin gitu, kan itu pasti banyak tuh Mas. Kalau selama ini kita namanya orang tua biasanya keluarga gitu, keluarga saya duluan gitu, pasti ada gitu. Ya. Oke. Jadi biasanya gitu tergantung kita lihat kode pengantinnya orang ini, silahkan gitu. Jadi yang mbak yang sudah anten nih mohon mbak gitu, keluarganya gitu mau nggak mau gitu. Ya, maklum aja ya. Jadi gak enak juga ya kalau orang lain dimajukan sementara keluarga tidak ya gitu. Gitu. Oke, mungkin dari segi organisasinya dari Nusantara Organizer ini sudah bagus ya Mas ya, sudah ada pembagian tugasnya dari situ dari 7 orang tersebut. Nah kan ini dalam satu acara itu kan Mas, atau dalam sebulan itu kan pasti banyak acara kan, ada 2 acara dalam sehari kata Masnya ya. Nah itu kan dari 7 orang tadi kan membagi tugasnya. Nah itu kan tadi kata Masnya ada yang tugas di atas, ada tugas yang di dalam, ada yang tugas di luar juga. Nah membagi orangnya ini lah gimana Mas? Dalam satu hal itu kan ada 2 acara, masa dibagi semua? Atau bergantian gitu? Acara hari ini khususnya 8 jam gitu, acara yang kedua 8 jam juga, dibatasin waktunya. Sementara sih kalau resepsi kita nggak berani ngambil 2 job dia yang sama. Tapi kalau akad nikah kan 2-3 orang kan masih kita bisa bagi orangnya. Tapi kalau resepsi yang perlu tim banyak, sementara kita cuma berani untuk 1 job atau 1 acara di hari yang sama. 1 job di hari yang sama untuk resepsi gitu ya. Kalau akad berani ya? Akad masih bisa 2 ya kan. Oke. Itu apalagi yang mungkin cuma ngambil paketnya aja, kan ada yang nggak mesti sama WK-nya, ngambil paketnya. Nah itu gimana tuh? Nah, itu kan tinggal kita bagi vendornya aja. Ada memang yang fotografer yang timnya banyak, dia bisa 2-3 acara dia yang sama, oke, bisa. Tapi itu masuk ke Nusantara juga nggak Mas? Iya, masuk juga. Nggak pribadi dari mungkin dari segi fotografernya aja dibayarnya di situ nggak? Itu 1 pintu Mas. Itu 1 pintu. Itu 1 pintu, jadi pengantinnya berurusan ke kita, nanti kita yang bagi ke vendor-vendornya gitu. Jadi udah ada kerjasama antara duluan antara vendor sama kita, terus kita menyampaikan ke klien. Oke, ada kesepakatan dulu di sebelum kita memulai acara-acara gitu ya Mas ya? Kalau untuk harga nggak usah khawatir gitu Mas. Nah itu juga. Kadang-kadang kan takutnya ini udah tangan kedua nih pasti lebih mahal. Enggak gitu. Tetap aja ya. Kita pastikan bahwa kita udah kerja sama itu, yang kita lempar itu memang harga beliau. Misalnya
harga 2.500.000 itu dari tim fotografernya. Itu biasanya ke klien segitu, kita pun kalau melempar ke orang segitu gitu. Jadi soal kita dapetnya dari mana itu udah ada omongan duluan sama fotografernya sama vendornya gitu. Jadi jangan khawatir, ini tangan kedua nih masih lebih mahal nih. Enggak, karena harganya tetap sama mas. Jadi kita buka jasanya di situ, kita memudahkan, bukan untuk mengambil untung aja gitu. Nah itu teman-teman penjelasan dari Mas lah mbaknya ya. Jadi gak usah takut aja. Jadi semuanya di situ sudah jelasin ya sama Masnya, dan sudah mungkin terpercaya juga ya Mas ya dari Nusantara Organizer. Nah itu teman-teman. Nah jika kalian ingin pesta kalian ingin dimeriahkan oleh Nusantara Organizer, hubungi aja Masnya atau Mbaknya ya. Di sosial medianya Nusantara Organizer ya. Iya betul. Nah di situ lengkap tuh, ada MUA-nya, ada fotografernya ya, ada banyak deh pokoknya. Sampai buku tamu, buku banner, sampai pokoknya dari mulai hal-hal besar sampai hal-hal kecil sampai undangan digital gitu kita bisa. Kecuali satu tadi. Kecuali satu di awal pasti ini mempelai ya. Iya mempelai. Yang tidak termasuk dalam paket. Oh tidak termasuk dalam paket, oke. Iya sih kalau mempelai ya sudah sendiri ya Mas ya. Nah, oke, dan di sini saya lihat foto-fotonya ya sih mantap sih, ada penerapan protokol kesehatannya dari Nusantara Organizer ya, seperti apa nih? Pengecekan suhu badan ya Mas ya sebelum masuk, dan itu sudah mantap sekali. Nah, respon dari masyarakat gimana sih Mas setelah dicek-cek kesehatannya, apakah ada gimana gitu? Beragam ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau, kan ada sempat ada isu bahwa cek suhu badan itu lasernya merusak otak kan, itu ada isu beneran hoax. Jadi ada yang nggak mau gitu kan. Tapi itu sebenarnya udah dari awal kita kasih tahu sama pihak keluarga gitu, bahwa nanti akan ada resiko-resiko, nanti entah dari masyarakat yang tidak mau atau seperti apa, itu nanti tergantung permintaan dari pihak keluarga gitu. Misalnya nih ada suhu badannya yang di atas normal gitu kan, itu nanti gimana mbak, boleh masuk apa enggak gitu. Biasanya sih kalau mereka membalikan lagi ya kita, gimana mas biasanya gitu, biasanya kita suruh istirahat dulu ya kak ya. Kita lihat dulu kenapa nih. Perjalanan jauh kan, atau habis bertengkar kan. Jadi ya ada sisi segitunya ya Mas ya di lapangan ya. Ada nggak pengalaman tersendiri gitu dari Nusantara Organizer, mungkin dari perkawinannya, dari perkawinan sampai dengan akad tadi Mas, resepsi? Pengalaman yang berkesan dari Nusantara Organizer. Pengalaman apa ya? Kalau sejauh ini kan itu sama-sama terus gitu. Paling ketika hari H aja yang ada request nambah ini, itu yang dadakan yang belum kita siapkan sebelumnya, atau di luar kesepakatan kadang. Ada yang tetapnya lebih kayak keluarga jadi. Iya. Setelah acara. Anak tolong ini gitu kan, berasa kita kayak anaknya gitu. Kita enak aja gitu. Oke. Macam-macam sih Mas. Ada yang itu kalau pengalaman bagusnya itu kita udah nanti ada adiknya lagi nih Mas, nikah nanti siap-siap ya gitu. Jadi ada ini ya. Nah itu Mas kan ada tiba-tiba ada yang tertinggal, atau itu sudah siap nggak sih? Misal nih buku tamunya ada ketinggalan. Saya mau request buku tamu yang gini Mas, bisa nggak ya hari ini juga ada gitu? Nah, gimana tuh? Kalau hal-hal tertentu yang masih bisa kita cover, masih bisa kita sediakan, bisa gitu. Cuman kalau yang memang kayak misalkan nambah waktu, perjanjiannya kan akad misalkan, ternyata dia sekalian resepsi undangannya sampai ribuan, gitu kan. Kita perlu koordinasi sama fotografer, sama make up kan pasti dia juga harus standby kan, takutnya ada. Jadi nunggu seharian. Itu yang mungkin perlu dibicarakan lagi. Kalau hal-hal yang untuk peralatan sih biasanya udah kita stok Mas. Stok ya. Jadi kalau kita nggak akan memaksakan juga hal yang nggak mungkin gitu, karena kita jaga kualitas Mas. Kita nggak mungkin memaksakan sesuatu. Oh Mas,
hari ini harus bisa sampai sore ya gitu. Sedangkan fotografernya nggak bisa, kita nggak mungkin ambil gitu, karena itu resiko di kita sendiri, nanti orang kecewa kan sayang gitu. Jadi kita lebih kualitas daripada resiko, lebih baik mbaknya cari tambahan nilai deh gitu, apa kita misalnya bantu cari bisa gitu. Jadi kita kualitas dijaga gitu. Kualitasnya dijaga ya Mbak ya, jadi nggak bisa memaksakan juga untuk dari mereka, dari vendor-vendornya juga ya Mas ya. Nah itu kan ada berapa sih tadi paketnya Mbak, bisa dijelasin lagi? Ini kan rekan dengar kadang ada juga yang bukan radio atau gimana gitu, dan harganya juga berapa, paketnya ada berapa juga di Nusantara Organizer, gimana? Bisa dijelasin? Untuk paket pertama ada yang akad di rumah aja, terus ada yang akad rasa resepsi. Akad rasa resepsi. Jadi akad nikah, proses ijab kabul dan lain sebagainya jalan seperti biasa. Tapi dia pakai kursi gitu, dan 2 kali ganti gaun, dan tamu bisa sampai sore. Nah jadi akad nikah, rasa resepsi, karena memang di tanah laut fotografer memang belum dibolehkan katanya untuk dipelihara khususnya ya untuk acara resepsi. Jadi bisa disiasati dengan tadi akad nikah, tapi waktunya lebih lama, gaunnya juga bisa request juga, pakai kursi pengantin juga untuk ketika rasa resepsi. Ada yang akad nikah dan resepsi di hari yang berbeda. Tapi untuk paket itu masih belum ada yang ngambil sih. Di masa pandemi saat ini ya, belum berani ya. Jadi di Tabunio juga kita tanyakan dulu, konfirmasi sama tuan rumah gimana masalah perizinannya. Ternyata memang sudah diurus, katanya udah minta izin dari orang sekitar, terus sampai ke RT, ke desa gitu udah. Berarti siap aja gitu ya. Jadi kita juga udah berani. Kemudian ada yang paket gabungan, jadi vendor dari beberapa daerah, jadi dari Tanah Laut, Banjarmasin dan Banjarbaru. Jadi kita cari vendor-vendor yang memang terbaik itu, kita gabung dalam satu paket. Ada kemudian yang terakhir kita bikin paket ballroom. Di Prodita ya kan? Iya. Prodita Banjarbaru itu kita bikin paket itu juga Mas. Jadi di situ sudah lengkap sekali, mulai dari paket take away 1000 pack kayak gitu, terus ada sound system, sudah ada suite room untuk keluarga, terus untuk make up itu juga sudah ada, terus MC, hiburan, fotografer, sama juga tim WA-nya tentunya itu lengkap semua Mas. Jadi kalau mau pilih banyak banget pilihan, banyak banget pilihan vendor, baik vendor yang mau yang di tanah laut aja atau dari luar gitu, kita bisa bantu gitu. Ada nggak dari masyarakat gini Mas, ada vendor saya maunya orangnya ini aja nih yang motoin saya, mau MOA-nya yang ini ya request, bisa nggak gitu nggak? Bisa ditukar Mas. Bisa gitu ya. Jadi misalnya kadang-kadang kan paket yang harga 7.500 gitu. Biasanya vendor 7.500 itu dari A gitu kan. Tapi saya maunya yang B gitu. Itu bisa Mas, bisa. Tapi tetap harganya segitu juga. Tetap menyesuaikan ya. Nanti mungkin ada yang dikurangi, misalnya tetap harga 7.500 dengan vendor yang lebih baik misalnya gitu kan. Nanti entah souvenirnya dikurangin atau souvenirnya diganti jenisnya gitu. Karena souvenir sendiri kita banyak ya, kayak mulai dari yang simple kayak gantungan kucing gitu kan, simple Mas. Tapi ada juga yang cetak surat misalnya, foto atau selawat, itu kan lebih murah, misalnya bisa diganti, dan itu biasanya bukan masalah yang berarti gitu. Siap. Nah, berarti vendornya di setiap daerah, misalnya kan di Banjarbaru, berarti ambil yang di Banjarbaru gitu ya Mas? Balikan lagi ke pelayannya. Kalau dari luar daerah kan pasti nambah transport. Nah, uang transportnya gimana tuh jadinya? Tergantung. Kalau dekor kan karena yang memang dibawa banyak alatnya bisa 1 jutaan gitu. Kalau daerah, kalau dekor otomatis dia 4 kali bolak-balik untuk antar itunya, jadi lebih memakan banyak biaya. Kalau dari fotografer dan lain-lain mungkin 200-300 itu aja untuk daerah. Oke. Kan dari tadi Mas sudah menjelaskan nih ada akad rasa resepsi dan akad aja gitu. Nah, di masa pandemi saat ini
Mungkin paketnya itu kebanyakan dari apa sih? Atau akad rasa resepsi atau akad aja yang paling banyak gitu di Tanah Laut mungkin? 50-50 kayaknya. 50-50 ya. Jadi untuk pelatihan khususnya mungkin lebih banyak akad, Mas. Akad. Tapi kalau kita kayak asam-asam kemarin banyak baru manfatura gitu itu lebih akad rasa resepsi iya, sore udah sampai asak lah, masih ada yang datang, Masih sampai maghrib kalau di Jawa nih, Mas. iya. Semalam Iya. Jadi di daerah yang jauh memakai jasa akad rasa resepsi ya. Jadi langsung gitu ya. Iya. Jadi kalau di Tanah Laut kebanyakannya akad aja gitu Akad ya. aja. Oke. Nah, dalam sebulan ada berapa sih yang bisa Mas kerjakan di Nusantara Organizer? Ada berapa orang yang memesan jasa dari Organizer? selama ini rata-rata 4 kali saya dalam sebulan lah. 4 kali dalam sebulan. Jadi tiap minggu biasanya ada gitu. Oke. tapi sempat off itu tadi off yang waktu awal pandemi gitu. Jadi waktu kita buka itu Desember Desember ada promosi, Expo, Januari mulai masuk, Februari masuk, kemudian Maret, April, Mei off. kemudian Juli, Agustus sih paling banyak ya. Agustus sudah paling Agustus. rapat gitu. Kalau ke depan ini next ada 2 ya Pak ya, yang paling dekat. Ya. Di Kalau Tahun Oktober ya, ini 2. sama di Karang Jawa. Selain pandemi juga kalau bulan Hijrah itu Muharram sama Safar memang budaya kita biasanya nggak mengadakan acara. Iya. Tidak akan mengadakan iya, acara. apa istilahnya pamali atau Oke. itu pengaruh juga. Pengaruh ya. Di bulan-bulan tertentu menurut kepercayaannya Tidak bisa misalnya. iya, apalagi yang budayanya masih kental gitu. Ada di adatnya ya. Iya, jadi itu pengaruh juga sama job gitu. Jobnya. Oke. Jadi tidak bisa ya Mas mengerjakan acara tersebut. Iya. Oke. Nah, ini kan Mas pasti dari Nusantara Organizer pernah di bawah kata Masnya tadi kan pernah ikut di stand-stand gitu ya Mas ya. Nah itu mungkin dari segi pemerintah ada nggak membawa dari Nusantara Organizer ikut ke stand-stand mereka di luar daerah atau di dalam daerahnya gitu untuk mempromosikan dari UKM di Tanah Laut mungkin Mas ya? Kalau untuk stand untuk pameran masih belum sampai keluar daerah. Mungkin karena kita pertama baru kan. Kemudian juga pandemi ini jadi event-event atau acara-acara itu sementara sepertinya tidak ada. Jadi terakhir kemarin Expo. Tapi pernah kan? Untuk dalam hal pameran belum keluar daerah. Belum pernah, tapi di dalam daerah pernah. Di dalam daerah pernah ya. Expo itu ya maksudnya. Jadi di situ berkumpul semua UMKM ya. Iya betul, dan kita kan semuanya gratis di support sama pemerintah juga, jadi tidak dikenakan biaya untuk sewa stand. Katanya dari UKM yang datang sini Mas, di tahun 2020 ini akan ada juga event seperti peresmian HOT ya, ilmu olahan tanah laut dan dari UKM di tanah laut. Ada nggak Mas dengar gitu? Itu ada dengar sedikit, cuman untuk detailnya masih belum terlalu. Itu kayaknya kan yang menggarap komunitas HIPMI kalau misalnya. Kalau saya tidak tergabung, jadi ada teman-teman di sana yang cerita gitu sedikit aja sih dengan Oke. Berarti dari segi pemerintah ada juga tuh keterlibatannya untuk Nusantara Organizer ya Mas ya? Sangat ada ya. Oke. Dari Diskopak tadi ya kan untuk memberikan pemasarannya. Pemasaran juga kan tadi Mas? Ada digital marketingnya, ada. Digital marketingnya, pelatihannya. Nah itu dalam 1 tahun ini ada berapa sih mengikuti pembelajaran Mas? Kalau untuk 2020 ini tidak ada kayaknya Mas. Tidak ada. 2019 yang banyak karena juga mungkin tidak memungkinkan situasi dan kondisinya untuk diadakan. Kayak kemarin ada saya dengar pelatihan kemasan ya. Nah itu juga sudah ada pernah ikut, tapi di tahun sebelumnya, bukan di tahun yang 2020 ini. Oke. Nah di situ kan Mas tadi saya lupa.
Nah, ini kan sejarahnya tadi Masnya ini sudah belajarnya dari weddingnya ini gimana sih Mas? Kalau belajar tadi dari pengalaman kita aja Mas. Jadi karena kita ngerasakan susah nih kalau betapa sulitnya iya. Dengan harga yang sama harusnya kan bisa mendapatkan lebih gitu Mas. Jadi ada kurang puas gitu. Iya. Puas, jadi nggak apa-apa kita nggak puas, yang penting orang lain bisa puas seperti yang kita ingin. Jangan terulang. Jangan terulang ya. Itu pengalaman pribadi ya. Iya. Dan kalau orang-orang kan kadang nggak tahu Mas apa istilahnya list apa aja yang perlu disiapkan sih. Mungkin nggak terlalu Nggak detail. terlalu ya. Iya, jadi Ya, lihat-lihat gitu aja. Oh iya gitu. Pasti. Oh iya. Dijelasin mana paham ya Mas. Iya. Mau hari oh ternyata MC-nya belum Mas gitu. Nggak mau kita kan kadang-kadang ditanya korenya sudah ada belum Pak gitu. Oh belum gitu, nggak kepikiran Mas. Sering juga gitu ya Pak. Sering. Atau hal-hal sepele kayak beras kuning itu kan nambah estetika foto ya Mas. Biasanya foto video beras kuning belum gitu. Kadang-kadang pagi-pagi kita WO-nya buat gitu beras kuningnya gitu. Nah, itu tuh gimana tuh? Kan banyak pasti kata orang Banjar tuh abuh kalau tidak ada gitu tuh. Nah, gimana tuh menanggapinya dari Mbaknya? Kalau kita kan udah beberapa kali Mas, jadi gimana Pak, gimana? Mungkin kalau yang tuan rumah udah gelabakan ya Mas. Iya, gelabakan. Iya, Iya, pasti ada gitu. Tenang kita bantu bikin gitu. Biasanya kan biasanya pastikan itu yang bagian laki-lakinya, jadi cowoknya ada cowok ada di belakang. Ada 2 tempat ya? Iya. Oke. Pembagian. Ada pembagian. Jadi kita nggak mesti apa istilahnya maaf jasa WO-nya, konsultasinya aja juga bisa gitu. Konsultasinya. Konsultasi. Ya? Langsung datang kemana tuh Mas? Kalau mau konsultasi nih ke Nusantara Organizer. Kita ada di samping Polres, jadi Gang Haji Mesin, arah ke kesehatan SIM. Kalau yang pernah bikin SIM tahu kan yang di agak dalam itu terus saya sedikit. Jadi konsultasi kayak misalkan tempatnya yang bagus di mana sih, atau mungkin untuk tamu sekian tendanya perlu berapa? Nah itu kan itu bagus juga. Itu perlu di apa istilahnya, jangan sampai ketika undangannya banyak, tapi kapasitas tenda tidak memadai. Nah, itu juga hal-hal yang fatal banget itu Mas, karena ya sempat berdiri aduh kasihan banget ya gitu. Jadi untuk konsultasi itu kita juga melayani kayak misalkan pasti ada beberapa vendor kan ada plus minusnya. Misalkan fotografer yang satu mungkin harganya lebih mahal tapi hasil editingnya lebih cepat. Ada yang fotografer yang harganya lebih di bawah tapi selesainya bisa berbulan-bulan. Misalkan itu kita kasih gambaran ke klien, terserah nanti dia putuskan yang mana. Itu untuk masalah dekor konsepnya mau kayak gimana. Kalau konsepnya kayak gini, gaunnya kayak gini, warna tendanya juga harus selaras dengan dekorasi. Iya, jadi kita juga main untuk jasa konsultasi wedding planner-nya. Bisa juga kalau pengen di handle ketika hari H gitu. Jadi pokoknya lengkap. All in one. Ya, saya pernah mengetahui gitu Mas. Banyak banget masyarakat ini nggak sabaran mendapatkan hasil yang terbaik dari segi fotonya kayak Masnya tadi kan. Yang segi editnya ada yang cepat, ada yang lama juga kan. Mereka itu kan nggak fokus ke kita juga ya Mas, ya banyak juga yang dikerjakan. Nah itu dari segi Masnya gimana menjelaskannya Mas dari itu semua? Apakah mungkin dari segi fotografernya menjelaskan atau dari Masnya sendiri atau kita semua? Kita bisa untuk karena kita yang menjembatani kadang antara mempelai dan fotografernya nggak pernah ketemu sebelumnya jadi kita menjembatani itu kita jelaskan kalau akad nikah prosesnya karena yang cetak foto sekian selesainya dalam beberapa minggu. Kalau resepsi paket fotonya lebih banyak, selesainya lebih lama gitu sih. Ada waktu maksimal lah gitu. Jadi mempelai juga sudah bisa memperkirakan. Nah yang pasti untuk foto mentah kita bisa hari H juga atau H+1 sudah bisa kirim ya. Itu kita kirim. Kalau kan kadang nggak sabar pengen upload. Jadi sebelum sebelum orang itu minta pasti udah kita kirim. Jadi
apalagi perempuan yang masih update gitu. Respon cepat ya dari organizer ya, Nusantara Organizer. Cuman kalau editing yang edit video atau cetak album itu kan perlu. Wah itu cukup lama mas editingnya, saya pengalaman. Kalau pengalaman teman saya kemarin ada yang 2 tahun mas. Waduh itu udah anaknya udah gede. Ada teman saya yang cerita dia nikah di Banjarbaru kalau nggak salah. Tahun-tahun itu belum selesai. Waduh. Lumayan sih. Itu paling maksimal kalau kita 2 bulan ya. 2 bulan maksimal sudah siap semuanya. Oke, siap. Nah ini mas kita sudah mau di penghujung acara gitu ya. Bisa dipromosikan gitu mau kemana kalau mau jasa dari Nusantara Organizer dan statement pamungkasnya nih atau jargonnya dari Nusantara Organizer. Silakan dari mbaknya atau masnya. Kalau teman-teman yang mau nikah, yang ingin menyelenggarakan pesta pernikahan dibantu dengan Nusantara Organizer, silakan hubungi kami di Instagramnya nusantara.organizer atau melalui via WhatsApp di 0823 15 15 4646. Jangan khawatir untuk konsultasi tanya-tanya, kami melayani. Jadi jangan sungkan, jangan tanya untuk tanya, biasanya kan sungkan tanya harus pesan, oh tidak gitu. Jangan malu-malu ya. Jangan malu gitu. Dan kami menyediakan paket mulai dari yang sederhana sampai yang mewah gitu, mulai dari 5 jutaan, terus ada 7 jutaan, ada belas-belasan sampai puluhan, itu tergantung permintaan. Dan itu tidak kaku di situ, jadi bisa aja ada yang ditambah, ada yang dikurang, atau keinginan Anda yang seperti apa, silakan hubungi kami. Selalu siap ya Mbak ya, walaupun itu sudah mulai acara tapi ada tertinggal gitu, mau pesan ini siap aja gitu ya. Iya, karena kita kerjasama dengan banyak vendor mas, jadi jangan khawatir gitu. Kadang-kadang kita bisa menambahkan lagi, mengurangi, itu bisa fleksibel, jadi sesuaikan dengan budget mas mbaknya sekalian, kita bisa bantu. Oke, dari mas. Pertama mungkin sedikit tips bagi klien atau bagi yang mau menikah. Pertama itu pastikan persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, minimal untuk booking atau booking tempat loh yang mungkin tidak harus jauh-jauh hari gitu. Apalagi kalau ingin nikah di tanggal cantik gitu, harus jauh-jauh hari, bisa 3 bulan atau 6 bulan sebelum hari H gitu, supaya persiapannya lebih perfect, lebih mantap lagi ya. Kemudian pastikan sesuai standar protokol kesehatan. Karena kita masih new normal, bukan normal. Betul, normal. Entah pakai jasa WO atau apapun, pastikan standar kesehatannya disiapkan. Di situ pasti. Cuci tangan tadi ya Mas ya. Iya, betul. Kalau jargon kita realize your dream wedding. Jadi wujudkan impian wedding yang kalian inginkan. Ya, wujudkan impian yang kalian inginkan. Nah, itu jargonnya. Organizer tentunya. Oke, siap, mantap. Ada pesan-pesannya nggak gitu dari untuk pemerintah atau masyarakatnya? Atau harapannya gitu ke depan Mas terkait usaha yang ditekuni gitu? Oh ya, ada satu keinginan kita yang masih belum terwujud. Kita pengen bikin acara nikah massal sebenarnya. Waduh, nikah massal. Iya, sebelumnya udah lama tercetus idenya, karena kayaknya di tanah laut khususnya belum ada. Jadi pengen ngadain kerjasama dengan vendor-vendor gitu, bikin acara di gedung atau apa yang pelaminannya lumayan, gantian gitu, mungkin tiap pasang kasih waktu sekian. Ini sekalian silaturahmi antar vendor. Iya. Biasanya kan ada persaingan, itu wajar sih. Iya, persaingan wajar. Itu dari segi lapangan persaingan wajar banget itu. Jadi ya sekalian silaturahmi, sekalian kenal, memperkuat relasi gitu. Dan kita mau tentunya kalau masa kan lebih murah ya Mas ya, lebih memudahkan pengantin yang terhalang juga dengan biaya gitu. Pengennya seperti itu, tapi belum ya kayak. Kira-kira kapan nih? Atau mudah-mudahan iya sih. Mudah-mudahan mungkin di tahun depan. Tahun depan ya, launchingnya ya. Oke. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Iya, amin. Amin. Ya. Gitu deh. Oke, terima kasih untuk Mas Rido dan Mbak Dwi ya yang sudah berbagi pengalamannya ya kan dengan berbagai tipsnya.
dan pesan-pesannya untuk masyarakat dan harapannya juga di pagi hari ini ya. Semoga sukses terus ya ke depannya dan tambah banyak lagi orderannya ya. Oke, siap. Semoga sehat selalu juga. Karena ini kan ya setiap minggu pasti ada ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih juga untuk Radio Tutung Padang. Iya, oke, siap. Kesempatannya kami jadi bisa memperkenalkan apa sih Nusantara. Nah, oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada dinas, terima kasih juga fasilitasi. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak dan abangnya nih sudah berbagi pengalamannya di sini, dan kita akan bertemu juga di Sabtu yang akan datang juga dengan pegiat UKM yang berbeda tentunya, dan di hari yang sama dan di jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk selalu stay tune di Radio Tutung Padang FM 102,3 MHz, radio berinteraksi.